Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kenal di antara hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ilmu yang bermanfaat bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang membahas tentang masalah ahkam. Dari situ Anda bisa mengenal apa saja yang harus diketahui oleh seorang hamba berkaitan dengan aturan Allah. Baik aturan terkait masalah muamalah, aturan terkait masalah ibadah, termasuk juga aturan terkait masalah akidah. Yang kedua adalah ilmu berupa motivasi, sehingga membuat kita lebih tertanam semangatnya untuk mentaati Allah atau menjauhi apa yang Allah haramkan. Maka ketika Anda hadir dalam sebuah kajian, salah satu di antara dua ini yang Anda dapatkan, alhamdulillah, berarti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bisa bentuknya motivasi atau bisa bentuknya pemahaman. Kalau yang kita dapatkan motivasi, dalam kajian-kajian motivasi Anda diajak untuk makin rajin belajar, makin rajin ibadah, rajin taat, atau meninggalkan maksiat, Anda akan mendapatkan motivasi dari situ, sehingga semakin semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Atau bisa bentuknya penjelasan tentang hukum tertentu. Satu tambahan misalnya paham tentang riba, satu tambahan ilmu paham tentang gharar, paham tentang apa itu judi, paham tentang bagaimana yang harus dilakukan ketika transaksi jual beli. Ini kalau kita bicara muamalah, berarti Anda sudah mendapatkan satu tambahan ilmu yang bermanfaat, dan demikian seterusnya. Di kesempatan kali ini kita akan menggali lebih detail berkaitan dengan masalah judi. Yang pertama, kami awali dengan membaca firman Allah di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Bagi Anda yang membawa mushaf, silahkan dibuka Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillah wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, dengan menggunakan azlam. Rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan najis, kebiasaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menghendaki untuk menimbulkan permusuhan dan saling membenci di antara kalian. Fil khamri wal maisir, dalam minum-minuman keras, dalam khamr dan dalam perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikrullah. Wa anis salah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Baik,
Dua ayat ini isinya larangan terkait khamar dan judi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 10 sisi larangan ketika Allah menjelaskan sisi haramnya khamar dan judi. Saya ulang. Ada 10 sisi larangan ketika Allah menjelaskan haramnya khamar dan judi. Coba kita hitung ya. 10 itu apa saja? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan larangan khamar dan judi itu bagian dari konsekuensi iman. Maka diawali dengan panggilan apa? Nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan dalam setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka adanya perintah dan larangan yang disebutkan setelahnya adalah konsekuensi iman. Sehingga kalau bentuknya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, maka berpuasa adalah konsekuensi iman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr dan maisir wal ansabu wal azlam rijs, sesungguhnya khamr dan judi, berhala dan azlam mengundi nasib adalah perbuatan najis. Maka menjauhi ini konsekuensi iman. Dan demikian seterusnya. Karena itulah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu fas'au minhu war'auhu." Kalau kalian mendengar Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," maka perhatikan baik-baik. Fa innahu khairu ma umira bihi wa khairu wa syarru ma yunha anhu. Karena di sana ada perintah terbaik dan ada larangan yang paling buruk. Sebab Allah kasih bimbingan hambanya yang paling dia cintai, yaitu hamba-hamba yang beriman dengan bimbingan perintah dan larangan. Lalu kemudian di situ Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini sisi yang pertama. Bahwa menjauhi judi adalah konsekuensi dari iman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan judi dan khamr dalam deretan perbuatan buruk yang menjadi tradisi jahiliyah, yaitu berhala dan azlam. Dan dalam kaidah ada yang disebut dengan dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu menyebutkan sebuah perbuatan dalam deretan perbuatan-perbuatan yang lain. Ketika sebuah perbuatan disebutkan dalam deretan-deretan perbuatan yang lain, biasanya itu mengisyaratkan hukumnya semisal. Biasanya mengisyaratkan hukumnya semisal. Kalaupun tidak, menunjukkan perbuatan itu sangat buruk. Misalnya, dalam ayat ini Allah menyebutkan khamr, judi, berhala. Berhala kita tahu ini adalah perbuatan yang sangat buruk karena lambang kesyirikan. Dan orang yang menyembah berhala statusnya apa? Keluar dari Islam. Ketika khamr dan judi disebutkan dalam deretan, salah satunya adalah Allah menyebutkan berhala, menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan yang sangat terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan khamr dan judi dalam deretan penyebutan salah satunya ada berhala. Metode seperti ini, pemahaman seperti ini disebut dengan dalalatul iqtiran. Sehingga ketika di situ Allah menyebutkan adanya berhala, lalu Allah menyebutkan khamr dan judi, menunjukkan bahwasanya judi dalam deretan perbuatan maksiat sebagaimana layaknya yang harus kita jauhi ketika kita menjauhi berhala. Bisa dipahami ya? Ini sisi yang kedua. Yang ketiga, Allah sebut judi ini sebagai rijs. Rijs artinya najis. Najis di sini bukan berarti najis zatnya, bukan najis fisik. Sebagaimana orang musyrikin disebut oleh Allah Ta'ala dengan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya musyrik itu najis. Tentu saja najis di sini bukan najis fisik. Oleh karena itu seorang muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi dan fisiknya itu tidak najis.
Kalau wanita musyrikah yang dia tidak beragama Yahudi dan Nasrani, Muslim nggak boleh nikah dengan dia. Tapi kalau wanita ahli kitab, Muslim boleh nikah dengan dia. Namun ahli kitab juga musyrik, karena mereka menyekutukan Allah dengan menyembah yang mereka klaim sebagai anak Allah. Apakah kemudian fisiknya wanita ahli kitab ini najis? Kalau fisiknya najis, berarti nggak boleh disentuh. Lalu apa manfaatnya boleh dinikahi tapi nggak boleh disentuh? Sehingga fisik orang kafir statusnya tidak najis zatnya. Lalu kenapa Allah sebut innamal musyrikuna najasun? Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis di sini adalah an-najasu hukman la ainan. Najis statusnya, bukan najis fisiknya. Karena akidahnya najis. Sehingga penyebutan najis di sini bukan najis fisik, tapi najis apa? Najis status. Perbuatan itu najis. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut judi sebagai perbuatan yang najis. Yang keempat, Allah sebut judi dan khamr sebagai amalus syaitan. Kebiasaan setan, perbuatan setan. Dan semua manusia tahu bahwa setan itu jelek. Sejahat-jahatnya manusia, dia tidak mau dipanggil setan, walaupun dia penjahat. Karena itu ketika Allah menyebut ini adalah amalus syaitan, perbuatan setan, berarti kalau ada orang yang melakukan itu, dia niru perbuatan setan. Yang kelima, Allah perintahkan untuk dijauhi, fajtanibuhu, jauhilah dia. Dan ini sangat tegas, artinya jangankan melakukan, mendekati saja nggak boleh. Maka Allah perintahkan dengan cara apa? Fajtanibuhu, jauhilah dia. Yang keenam, la'allakum tuflihun, ada janji keberuntungan bagi mereka yang mau menjauhi. Berarti siapa yang mendekatinya, janji keberuntungan ini hilang. Sudah? Di satu ayat ini ada berapa sisi larangan khamr dan judi? Ada 6. Bisa diulang? Allah jadikan itu sebagai konsekuensi iman. Yang kedua, Allah iringi dengan berhala dan tradisi jahiliyah al-azlam. Yang ketiga, Allah sebut sebagai perbuatan najis. Yang keempat, ini merupakan perbuatan setan. Yang kelima, ada perintah untuk menjauhi. Yang keenam, janji keberuntungan bagi orang yang menjauhinya. Baik, 6 sisi di satu ayat 90. Di ayat 91 Allah menyebutkan tambahannya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisir. Allah jelaskan tujuan setan menggoda manusia untuk minum khamr dan melakukan praktek judi, yaitu dalam rangka menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Dalam rangka menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Maka Allah sebutkan tujuan besar setan, kenapa kalian digoda untuk minum khamr dan melakukan praktek judi? Agar kalian terjadi permusuhan dan saling benci. Ini yang ke-7. Yang ke-8, wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari zikrullah. Sehingga orang yang melakukan praktek judi atau minum khamr, dia tidak mungkin sambil melakukan zikrullah. Menang, walhamdulillah, enggak ada kayak gitu. Walaupun dia menang, dia tidak akan membaca hamdalah. Dia akan terjauhkan dari zikrullah. Kemudian yang ke-9, menjauhkan manusia dari salat. Sehingga orang yang minum khamr tidak bisa salat dengan baik. Walaupun dulu para sahabat ada yang salat dalam posisi mabuk, tapi akhirnya salatnya ngawur karena orangnya mabuk, sehingga yang dibaca ngawur. Yang ke-10, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? 10 sisi larangan ketika Allah menjelaskan haramnya khamr dan judi. Disebutkan hanya di 2 ayat. Bisa dipahami ya? Dan ini menunjukkan betapa buruknya khamr dan judi,
Karena ketika Allah menjelaskan larangan khamar dan judi, Allah menyebutkan 10 sisi larangan. Baik, kita sepakat bahwasanya judi itu praktek yang sangat tercela dan perbuatan yang buruk. Namun bisa jadi karena kita nggak tahu, kita melakukan perbuatan judi itu dalam kondisi tidak sadar. Sekarang kita akan jelaskan seperti apa batasan judi. Saya bukakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah untuk surat Al-Maidah ayat 90. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa riwayat dari para sahabat maupun ulama tabi'in dan para ahli tafsir yang lainnya berkaitan dengan makna judi. Ibnu Katsir mengatakan, wa qad warada an Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib annahu qala asy-syatranji minal maisir. Dan terdapat riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan asy-syatranji minal maisir. Permainan skak itu termasuk judi. Dan itu sudah ada sejak masa silam. Wa qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari Laits, dari Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Tawus, qala Sufyan, awithnaini minhum, qalu kullu syai'in minal qimar fahuwa minal maisir hatta la'bas sibyan bil juz. Kata beliau, beberapa ulama ahli tafsir di kalangan para ulama tabi'in, Atha, Mujahid, Tawus, demikian pula yang pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dan Sufyan meriwayatkan dari mereka, semua permainan yang di situ ada taruhan maka statusnya judi, sampai permainan anak-anak yang menggunakan batok. Ya, kalau sekarang beragam, ada karet, kelereng, gambar, apa lagi? Stick dan yang lainnya. Siapa yang menang, dia bisa mengambil milik lawannya. Ya. Orang atau anak-anak main kelereng, menang dia. Nah, kemudian dia bisa mengambil satu kotak milik banyak kawannya. Kaya dia dengan kelereng. Terus temannya beli, dapat duit. Dulu kayak gitu, ya. Itulah kita dulu, pinter judi. Dan itu bagi para sahabat, bagi para ulama tabi'in itu judi. Walaupun dalam bentuk permainan anak-anak. Karena di situ ada taruhan, meskipun bentuknya kelereng. Selama di situ ada taruhan, ada bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung dan buntung, maka dalam permainan itu statusnya judi. Kemudian waruya an Rashid bin Sa'ad wa Hamzah bin Habib wa qala hatta al-ka'ab wal juz wal bid allati tal'abu biha sibyan. Rashid bin Sa'ad, Hamzah bin Habib, mereka menjelaskan, semua permainan yang dilakukan oleh anak-anak dalam bentuk taruhan kecil-kecil, maka ini masuk kategori judi. Wa qala Musa bin Uqbah An-Nafi' bin Umar bin An-Nafi' ibni Umar an ibni Umar qala al-maisir huwal kimar. Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa judi hakikatnya adalah taruhan. Tayyib. Dan definisi seperti ini yang kemudian disimpulkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau membahas judi, kata beliau, ma bainal ghunmi wal ghurmi kimar. Sebuah permainan yang di situ ada dua keadaan, antara untung dan buntung, maka statusnya judi. Sampai pun yang dimainkan oleh anak-anak. Lomba karet. Setelah menang, dia dapat karet banyak. Karet teman-temannya, dia ambil semuanya karena dia menang. Sudah? Terus mau main lagi. Nah, temannya sudah nggak punya karet. Biasanya ngapain? Beli dari pemenang. Maka pemenangnya dapat duit.
Nanti lomba lagi, menang lagi, dapat duit lagi. Terus seperti itu. Ini model judi yang dilakukan oleh anak-anak. Kelereng juga sama, gambar juga sama, stick juga sama. Kalaupun sticknya habis, beli es krim. Jadi dia dapat stick, dipakai lomba. Yang dia inginkan bukan es krimnya. Sehingga bisa jadi es krimnya dibuang, ya. Dimakan sedikit, kemudian dibuang. Nanti sticknya yang diharapkan. Sehingga dia keluar dana dalam kondisi ketika dia kalah. Yang menang bisa dapat lebih banyak. Ma bainal ghunmi wal ghurmi qimar. Selama di situ ada untung dan buntung, statusnya judi. Tayyib. Selanjutnya, setelah kita paham tentang ini, maka semua praktek yang di situ ada taruhan, hukumnya haram. Bagaimana dengan perlombaan? Kita beralih ke sesi pembahasan tentang masalah perlombaan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La sabaqa illa fi thalathin." La sabaqa illa fi thalathin. Perhatikan tulisannya ya. La sabaqa. Sin ba qaf. Tidak ada sabaqa. Sin ba qaf di sini ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa, ba-nya di fathah. Kalau dibaca la sabaqa, ba-nya di fathah, maka maknanya adalah tidak ada taruhan. Bisa juga ba-nya disukun, la sabaqa. Kalau dibaca ba-nya disukun, la sabaqa, maka maknanya tidak boleh ada perlombaan. Saya ulang ya. Kalau bacanya la sabaqa, maka artinya tidak boleh ada taruhan. Tapi kalau dibaca la sabaqa, artinya tidak boleh ada perlombaan. Illa fi thalathin, kecuali untuk 3 jenis lomba. Fi naslin au khuffin au hafir. Pertama, fi naslin, untuk lomba memanah atau menombak. Au nasl au khuffin, atau lomba pacuan kuda. Au hafirin, atau lomba pacuan onta. Sudah? Jika kita baca dengan cara baca pertama, ba-nya di fathah, la sabaqa, maka artinya tidak boleh ada taruhan kecuali untuk 3 jenis lomba. Apa saja? Memanah, pacuan kuda, pacuan onta. Kalau kita baca ba-nya disukun, la sabaqa, maka maknanya tidak boleh ada perlombaan kecuali untuk 3 jenis lomba. Pertama, memanah, pacuan kuda, pacuan onta. Baik. Bisa dipahami? Nah, kalau makna pertama kita paham, tidak boleh ada taruhan. Bagaimana dengan makna yang kedua? Tidak boleh ada perlombaan. Loh, bukannya perlombaan yang lain boleh, Pak? Kenapa perlombaan cuma dibatasi 3 itu? Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa jika kita baca ba-nya disukun la sabaqa, yang artinya adalah tidak boleh ada perlombaan kecuali 3 jenis lomba, dipahami oleh para ulama la sabaqa bil iwad. Tidak boleh ada lomba pakai bayar. Tidak boleh ada lomba pakai bayar. Kecuali untuk 3 jenis lomba. Sudah? Untuk 3 jenis lomba ini yang dikecualikan. Sehingga makna dari hadis ada 2 cakupan. Pertama, tidak boleh ada taruhan kecuali untuk 3 jenis lomba. Yang kedua, tidak boleh ada perlombaan yang berbayar dari peserta kecuali untuk 3 jenis lomba. Paham? Bedanya apa, Pak, antara yang pertama dengan yang kedua? Berbayar belum tentu taruhan. Misalnya, lomba lari.
atau lomba jalan sehat. Bayarnya berapa? 50.000. Dapat apa? Dapat ini. Terus nanti hadiahnya dari mana itu? Hadiahnya dari sponsor. Hadiahnya dari sponsor. Karena hadiahnya dari sponsor, berarti ada taruhan enggak? Ada taruhan atau tidak? Tidak. Definisi taruhan itu ketika bayaran tadi dijadikan hadiah. Sehingga misalnya 10 orang ya. Baik, kita bantingan 100.000. 10 orang bantingan 100.000. Berarti totalnya berapa? 1 juta. Lalu 10 orang ini lomba. 100.000 bantingan total 1 juta. Kita akan balap lari. Siapa yang duluan, dia berhak untuk mendapatkan 1 juta. Kalau seperti ini namanya taruhan. Ini yang disebut dengan qimar. Seperti ini namanya taruhan yang disebut dengan qimar. Paham? Baik. Dan itu melanggar sabda Nabi SAW, la sabaqa. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk 3 jenis lomba. Baik. Kalau maknanya la sabaqa, baknya disukun, artinya tidak boleh ada perlombaan pakai bayar. Misal, ada 10 orang, dia disponsori oleh si A. Kalian silahkan lomba lari, nanti siapa yang menang, saya kasih hadiah 1 juta. Tapi bayar. Loh, bayar dipakai apa? Ya pokoknya bayar untuk administrasi. Bayar 50.000. Masing-masing orang bayar 50.000. Entah untuk administrasi, untuk biaya ini, tapi bayar. Sudah? Meskipun hadiahnya bukan dari uang pendaftaran. Hadiahnya dari orang lain. Apakah ini boleh, Pak? Tidak boleh. Kenapa? Melanggar sabda Nabi SAW, la sabqa. Baknya dibaca sukun. Tidak boleh ada perlombaan bil iwad dengan bayaran kecuali untuk 3 jenis lomba. Insya Allah dipahami ya? Baik. Maka untuk 3 jenis lomba ini dikecualikan karena dia mendukung jihad. Sehingga semua bentuk perlombaan di situ ada yang bentuknya judi. Jika uang pendaftarannya sebagai hadiah, sehingga statusnya taruhan, dan ada yang bentuknya dilarang dari sisi yang lain, karena tidak boleh ada pembayaran biaya pendaftaran ketika orang mengikuti lomba. Paham? Baik, sekarang kita sebutkan detail yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Beliau mengatakan, amal musabaqatu birihanin, berkaitan dengan perlombaan yang ada hadiahnya. Kata beliau ada beberapa rincian. Pertama, diperbolehkan adanya perlombaan jika hadiahnya minal hakim au min ghairihi. Jika hadiahnya dari pemerintah atau dari orang lain. Siapa yang menang, dia dapat hadiah. Untuk semua jenis lomba. Baik 3 jenis lomba tadi maupun yang lainnya. Dan tentu saja tanpa biaya pendaftaran. Baik, yang kedua, ayyukhrija ahadul mutasabiqin ahadul mutasabiqin malan fayaqulu li sahibi in sabaqtani fa huwa laka wa in sabaqtuka fala syai'a laka alayya wala syai'a li alayka. Ada orang misalnya 2 orang ya. Ada 2 orang yang berlomba. Gini ya, Pak. Ini uang 100.000. Kalau kamu bisa mengalahkan saya lomba lari, silakan kau ambil 100.000. Tapi kalau saya bisa mengalahkan kamu, saya nggak dapat apa-apa. Paham? Sehingga hadiahnya hanya dari 1 orang. Dia yang naruh hadiah, ini saya kasih uang 100.000. Kalau bisa ngalahin saya lomba lari. Seperti ini hukumnya boleh. Karena tidak ada sisi taruhan. Yang sisi yang orang lain selain yang mengeluarkan duit, kalau menang dapat hadiah, kalau kalah
dia tidak mengeluarkan apapun. Tidak? Yang ketiga, hadiah berasal dari beberapa peserta. Lalu dia hadirkan orang ketiga yang dia tidak ikut iuran. Dia hadirkan orang ketiga yang tidak ikut iuran. Misalnya 5 orang mereka iuran 100 ribuan, terkumpul 500 ribu. Lalu dia datangkan 3 atau 4 orang lagi, sudah? Sehingga terkumpullah misalnya 8 orang atau 9 orang. Kemudian mereka berlomba. Namun untuk perlombaan yang diizinkan oleh syariat, yang 3 tadi ya, lomba memanah, pacuan kuda atau pacuan onta. Keberadaan orang yang dia memberikan taruhan tadi, sementara dia mendatangkan orang lain yang tidak ikut taruhan, praktek seperti ini diperbolehkan. Posisi mendatangkan orang ini disebut muhallil. Disebut apa? Muhallil. Muhallil itu siapa, Pak? Orang yang dilibatkan dalam lomba tapi dia tidak ikut bayar biaya pendaftaran. Status muhallil ini punya hak yang sama sebagaimana yang lain. Dia kalau menang dapat hadiah, tapi kalau kalah tidak perlu mengeluarkan apapun. Sudah? 3 ini yang diizinkan dalam syariat kita. Bisa dipahami ya? Baik. Berdasarkan riwayat hadis riwayat Ahmad, qila li Anas, pernah ditanya kepada Anas bin Malik, akuntum turahinuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahin? Qala na'am. Wallahi laqad rahana ala furusin yuqala lahu sabha fasabaqan nasa fahasya lidzalika wa ajabahu. Apakah dulu kalian pernah taruhan ketika lomba, atau Nabi SAW pernah mengajak taruhan ketika lomba? Kata Anas, iya. Demi Allah, beliau pernah taruhan naik kuda. Lomba naik kuda. Sehingga boleh ada taruhan, namun di situ disyaratkan oleh sebagian ulama harus ada muhallilnya. Harus ada apa? Muhallilnya. Muhallil tadi apa, Pak? Orang lain yang dilibatkan tanpa harus bayar. Nah, posisi orang ini sebagai muhallil, maka disebut muhallil dari kata halala yuhallilu yang artinya menghalalkan. Sudah? Sehingga sekarang kita buat kesimpulan. Lomba ada 2. 1, lomba yang punya aturan khusus. 3 jenis lomba tadi ya. Memanah, berkuda, pacuan onta. Sudah? Baik, ini lomba yang punya aturan khusus. Untuk lomba yang punya aturan khusus ini, pakai taruhan boleh, ada biaya pendaftaran boleh, hadiahnya dari salah satu orang boleh, karena dia punya aturan khusus. Sehingga untuk 3 jenis lomba ini paling longgar aturannya. Taruhan hukumnya boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kalau misalnya pakai taruhan, sebagian ulama mensyaratkan ada apa? Muhallil. Datangkan orang yang dia tidak perlu bayar. Datangkan orang yang dia tidak perlu bayar. Misalnya 5 orang lomba memanah, terus dia datangkan 3 orang atau 4 orang sebagai muhallil. 5 ini yang bayar, sisanya tidak bayar. Ini diperbolehkan. Selanjutnya, apakah 3 jenis lomba ini bisa dikiaskan? Sebagian ulama mengatakan bisa dikiaskan. Untuk semua jenis lomba yang mendukung jihad. Baik jihad qital, jihad dalam bentuk perang, maupun jihad selain perang. Seperti jihadul bayan, jihad dalam bentuk berdakwah.
Jihad dalam bentuk dakwah, pendukungnya apa Pak? Misalnya lomba hafalan Quran, lomba hafalan hadis, atau lomba membuat artikel ilmiah. Karena seperti ini dibutuhkan untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Sehingga sebagian menganalogikan untuk lomba seperti ini sama statusnya sebagaimana lomba memanah, berkuda, dan pacuan onta. Sehingga misalnya ada 10 jamaah di masjid ini. Ini masjid apa namanya? Masjid Abu Ayyub. 10 jamaah di masjid Abu Ayyub. Ayo kita taruhan. Berapa? 100.000. 10 jamaah taruhan 100.000. Terkumpul berapa? 1 juta. Kita akan lomba cepet-cepetan menghafal surat Al-Baqarah. Dikasih waktu sepekan. Dari mulai Sabtu ini sampai Sabtu depan. Siapa yang paling banyak jumlah ayatnya yang dia hafal, maka dia berhak dapat 1 juta. Taruhan seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi datangkan muhallin. Sehingga 10 tadi misalnya melibatkan adik-adik santri ya. Nah, kamu ikut juga sekalian, gak usah bayar. Melibatkan 5 orang atau 6 orang, ada totalnya jadi 15 orang. Dari Sabtu ini sampai Sabtu depan dimulai dari 0. Asumsinya semuanya dalam kondisi tidak punya hafalan surat Al-Baqarah. Kita hafalkan bareng-bareng selama 1 bulan, selama 1 pekan. Sabtu berikutnya setoran. Siapa yang paling lancar, paling banyak, paling benar dapat hadiah. Nanti ada jurinya, seorang ustaz. Seperti ini diperbolehkan. Mau taruhan kayak gitu? Hah? Sesekali ya, biar memotivasi, terutama yang sepuh-sepuh yang sudah usia 60-an ke atas. Sehingga ada komplotan para sepuh, perkumpulan para bapak-bapak yang sudah lanjut usia, kita taruhan lomba menghafal surat Al-Baqarah. Hukumnya diperbolehkan. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak bakalan pernah menghafal Quran. Maka caranya dimotivasi dengan cara taruhan. Baik. Yang kedua, untuk lomba selain dari 3 tadi dan yang tidak bisa dikiaskan dengan 3 ini. Yang dalam istilah Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwa praktek jihad li'anna ghaira hadhihi thalatha la yahtaju ilaiha fil jihad kal hajati ilaiha falam tajuz al musabaqatu 'alaiha bi'iwadin. Untuk selain 3 lomba ini tidak dibutuhkan dalam jihad. Sebagaimana kebutuhan jihad terhadap 3 lomba ini. Memanah dibutuhkan enggak dalam jihad? Butuh. Berkuda? Butuh. Pacuan onta? Butuh. Sehingga 3 lomba ini dibutuhkan dalam jihad. Untuk selain 3 ini dan yang tidak bisa dikiaskan dengan 3 ini, masuk jenis yang kedua. Nah, untuk jenis yang kedua ini para ulama memberikan rincian. Pertama, lomba yang pasti maksiat. Apa saja itu, Pak? Semua lomba yang melukai wajah. Mulakamah, tinju. Itu tidak boleh ya. Karena Rasulullah SAW melarang apa? Memukul wajah. Kalau perang gimana Pak? Ya, perang itu pengecualian. Jangankan wajahnya, wajah boleh dihilangkan. Tapi kalau dalam kondisi normal, mukul wajah nggak boleh. Sehingga nggak boleh lomba saling mukul wajah, itu nggak boleh. Maka lomba seperti ini pasti maksiat. Atau lomba yang lain, melukai binatang. Apa lomba yang melukai binatang? Sabung ayam. Ini lomba mendolimi binatang. Sehingga lomba seperti ini pasti maksiat, hukumnya haram. Baik ada taruhan, pakai biaya pendaftaran maupun tanpa biaya pendaftaran, semuanya nggak boleh. Karena ini jenis lomba yang pasti maksiat. Yang kedua, lomba yang tidak ada unsur maksiatnya, hal yang mubah. Kalaupun ada maksiat, itu sifatnya tambahan. Ada penonton nggak menutup aurat, nah itu kan tambahan ya. Contohnya apa Pak? Lomba lari, lomba naik motor,
lomba panjat tebing, lomba mancing, masuk nggak? Nggak masuk. Apa yang dilombakan dari mancing? Baik. Intinya jenis lomba yang kedua ini tidak ada unsur maksiat. Nah, untuk lomba yang kedua ini, satu, tidak boleh ada taruhan. Kalau ada taruhan, judi. Definisi taruhan tadi apa, Pak? Ya. Hadiah diambilkan dari iuran peserta. Ayo kita bantingan 100.000, siapa yang menang nanti dapat. Dan yang semisal dengan ini, contohnya adalah main futsal. Siapa yang kalah, dia yang bayari sewa lapangan. Ya. Grup 1, grup 2, gitu. Udah. Berapa biar sewa lapangan? 1 juta. Ya, berapa, Pak? Anggaplah 1 juta. Udah. Lomba futsal. Siapa yang kalah, maka dia yang bayari lapangan. Ini sama dengan apa? Taruhan. Dan futsal dibutuhkan dalam jihad atau tidak? Jihad itu butuh futsal enggak? Orang jihad malah main futsal. Sehingga main futsal, bal-balan dan seterusnya tidak dibutuhkan dalam jihad. Sudah? Maka lomba seperti ini tidak boleh ada taruhan. Yang kedua, tidak boleh ada biaya pendaftaran. Walaupun bukan untuk taruhan. Misal, peserta untuk lomba futsal bayar 50.000. Dapat minum, snack, terus apa lagi? Fasilitas yang ada di situ, biaya administrasi. Nah, bayar seperti ini masuk kategori lomba yang dilarang, walaupun tidak sampai judi, karena hadiahnya dari orang lain. Hadiah pertama haji furoda, Masya Allah. Futsal hadiahnya haji furoda. Hadiah kedua umroh sekeluarga. Hadiah ketiga umroh plus Turki. Tapi semuanya dari sponsor. Sehingga hadiah tidak diambilkan dari iuran peserta, karena terlalu jauh selisihnya antara iuran peserta dengan hadiahnya. Tapi peserta ketika mau ikut wajib daftar dan wajib bayar. Nah, seperti ini berarti lomba bil iwat, lomba tapi pakai pendaftaran. Tidak boleh, kecuali untuk 3 yang di atas tadi. Nah, yang keempat, lomba tanpa bayar. Kok yang keempat? Yang ketiga ya, lomba tanpa bayar dan hadiahnya dari luar. Ulama sepakat boleh. InsyaAllah bisa dipahami? Baik, walhamdulillah. Ini kita bicara rangkaian judi dan hubungannya dengan perlombaan. Karena terkadang banyak orang yang nggak sadar dalam praktek perlombaan yang dia selenggarakan ternyata juga ada sisi judi. Berikutnya, kaitannya dengan yang online apa, Pak? Ya, semua yang di situ ada bainal gunmi wal gurmi kimar. Yang di situ ada taruhan antara untung dan buntung, maka statusnya judi. Contohnya apa? Game online. Ya. Siapa yang menang dapat senjata. Dapat baju besi, dapat tameng, dapat apalagi kendaraan. Setelah dia koleksi itu dijual. Sehingga ada anak yang dia saking pinternya ngegame. Dan itu kan terkoneksi ya. Lakon saya ada di sini, nanti siapa ada di sana, jamnya tertentu. Mulai jam 10 malam mereka on. Sehingga terkoneksi di sini ada banyak tempat, mereka main rame-rame, tapi secara online. Si A menang, dapat kendaraan, dapat senjata, dapat tameng, dapat apa, dan bahkan dapat tawanan katanya. Betul ya? Katanya dapat tawanan ya. Dapat tawanan. Ada yang tawanannya perempuan juga. Terus setelah itu dia mana? Ini bisa dijual. Terus ada transaksi. Saya mau beli senjata kamu, ditransaksikan. Nanti dapat poin, dan poin itu bisa diuangkan. Nah, untuk beli itu pakai kartu voucher, beli voucher. Nanti voucher ini bisa dipakai untuk beli
senjata. Voucher ini bisa dipakai beli kendaraan, bisa dipakai beli ini. Maka yang pinter dia dapat duit, yang tidak pinter, bukan goblok ya, yang dia nggak bisa ngegame, kalahan, dia selalu keluar uang. Ini contoh praktek judi online tapi lewat game. Ada yang lain nggak Pak? Ada yang konvensional. Misalnya dia taruhan, kemudian ada sistem tertentu, ya, angka-angka yang nanti akan bergiliran gimana diacak secara random, terus nanti keluar pemenangnya ini, terus dia dapat sesuatu, nanti bisa withdraw, bisa ditarik setelah sekian bulan. Dan Masya Allah, korbannya banyak. Memang kelihatannya cuma sedikit, cuman keluar awalnya 20.000, 50.000, sekian puluh ribu. Awalnya seperti itu. Lama-lama sampai miliaran. Ada salah satu kawan saya, beliau pengusaha dan biasanya vendor untuk proyek-proyek pemerintah, perbaikan jalan untuk aspal dan seterusnya. Dia punya temannya ini punya toko besi, toko bangunan dan dia juga vendor pengaspalan jalan. Habis semuanya dan utangnya banyak gara-gara kalah judi. Ternyata candu. Awalnya iseng cuman 50.000, kalah. Bayar lagi 100.000, kalah lagi. Kadang menang sekali, kalah 10 kali. Tapi memicu adrenalin dia. Adrenalin itu yang membuat dia ketagihan. Mau lagi. Terus seperti itu sampai habis perusahaannya. Dari yang awalnya apa? Iseng. Siapa yang untung? Bandarnya. Yang untung siapa? Bandarnya. Nah, ini bandar bisa mengumpulkan duit dalam jumlah banyak sekali. Tapi Pak, praktek kayak gini kan dilarang di negara kita. Jelas. Kok masih merajalela Pak? Karena ada yang melindungi. Nah, yang melindungi inilah orang berbahaya. Makanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, la'anallahu man awa muhdithan au muhdatha. Allah melaknat orang yang melindungi tindak kriminal. Sehingga mungkin kita bisa gembar-gembor dalam kajian, dalam khutbah Jumat, melalui mimbar, disampaikan dalam aneka kegiatan masyarakat, hindari judi online, ini haram dan seterusnya. Tapi selama pelindungnya ini belum ditangkap, praktek ini nggak bisa hilang. Sampai ada salah satu asatidzah kibar yang tahu rahasianya. Mau membersihkan dari mana bisa membersihkan? Sementara pelindungnya tidak ditangkap. Sehingga sepanjang yang melindungi itu dia masih punya kuasa, sulit untuk dihilangkan. Makanya untuk sementara kita hanya bisa menyampaikan dengan cara menyadarkan masyarakat. Jauhi praktek-praktek kayak gini, ini dosa besar, judi itu haram, bahaya. Kita sebutkan 10 sisi larangan dalam Al-Quran. Terus termasuk bentuk judi adalah seperti itu. Kamu apa enggak merasa kalau itu judi? Oh enggak, kan itu cuma permainan. Ya, permainan itulah judi. Yang ada taruhannya. Tapi kan cuma dikit. Berapa? 50.000. 50.000 per hari kali 1.000 hari. Jadi 50 juta. Belum cukup 1.000 hari. 1.000 hari cuma 3 tahun. Itu bisa bertahun-tahun sampai ratusan juta. Sehingga utangnya banyak. Waliyadzubillah. Nah, demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Jadi tadi kita sudah menjelaskan 3 hal. Pertama berkaitan dengan sisi larangan judi dalam Al-Quran. Kemudian definisi judi dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu kita jelaskan terkait masalah perlombaan, yang itu ada sisi judinya, dan juga termasuk permainan secara online. Dan insya Allah di sisa waktu kurang lebih 15 menit, nanti kita bacakan beberapa pertanyaan dari jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di luar tadi.
Yang tadi malam kertas dari Dumai ada banyak sekali ya. Dumai ada yang datang ke sini enggak? Yang Dumai. Atau yang tadi malam datang ke Dumai terus orang Duri datang ke Dumai balik ke Duri ya. Silakan. Nah, kertas dari Dumai ini ada banyak sekali. Nanti boleh dibacakan. Kita pilih yang sesuai tema dulu kalau ada. Langsung silakan. Insya Allah yang datang di sini kan nggak ada yang praktek judi ya. Nggak tahu ini panitia memberikan tema tentang masalah judi. Cuman mungkin kita pernah punya pelanggaran terkait lomba. Sehingga orang begitu masalah lomba dianggap hal yang ringan. Padahal bisa jadi dalam perlombaan itu ada praktek judinya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik. Iya. Iya. Hmm. Siap. Iya. Ini di luar dari tema judi, tapi mungkin mirip seperti judi. Beliau bertanya tentang investasi komoditas, tapi komoditasnya virtual. Kalau dulu pakainya minyak, sekian barel. Ada yang bentuknya emas virtual. Ada yang bentuknya kopi. Belakangan hampir semua komoditas bisa. Sampai jagung Jepang, kacang India, terus kelapa Jawa, dan seterusnya. Sehingga hampir semua komoditas bisa dibuat komoditas virtual. Misalnya, si A terlibat dalam investasi itu. Dia punya modal 10 juta. Lalu dia beli jagung Jepang sebanyak 100 ton dengan modal 10 juta tadi. Dia cuma punya sertifikat yang menandakan bahwa kamu punya jagung 100 ton. Itu tok ya. Ya. Nah, selanjutnya apa? Apakah dia ingin jagung itu? Oh, enggak. Jagung itu enggak ada. Sehingga jagung 100 ton itu sudah available belum? Sudah tersedia belum? Belum. Jagungnya enggak ada. Meskipun katanya ya, saya pernah juga tanya sama enggak tahu dia pelaku atau tidak. Ini kalau diwujudkan fisik bisa enggak? Bisa. Kalau mau diwujudkan fisik bisa. Tapi saya juga enggak yakin. Kalau untuk komoditas misalnya kopi ini sekian ton, itu kan nyarinya butuh waktu yang panjang. Sehingga kalau dalam sekejap datangkan kopi sekian ton, nampaknya juga nggak bisa. Karena kalau sudah hilang nilainya begitu turun terus drastis kayak tadi yang Bapak sebutkan ya, 10 juta bisa hilang. Udahlah, saya nggak mau duit, saya mau barangnya. Gimana mau bisa mendatangkan barang yang barangnya tidak available, barangnya tidak tersedia? Maka sebenarnya benda virtual tadi hanya untuk kamuflase. Aslinya itu permainan money game.
Money game gimana Pak? 10 juta itu sebagai modal awal, lalu jagung sekian ton tadi bisa dipermainkan harganya lewat isu berita. Oh jagung ini bagus, banyak yang butuh, naik. Padahal fisiknya nggak ada. Wah jagung kayak gini udah nggak dibutuhkan, turun. Sehingga tiba-tiba uang 10 juta bisa bertambah, bisa berkurang. Maka hakikatnya dia store uang 10 juta dengan harapan bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah kayak gini sudah ada fatwa dari beberapa ulama yang disebut dengan bai'ul margin, jual beli margin, dan praktek seperti ini hukumnya haram. Minimal gharar kalau tidak sampai pada tingkatan judi. Dan Masya Allah banyak sekali uang orang Indonesia yang hilang gara-gara seperti ini. Komoditasnya beragam. Kalau dulu yang paling banyak itu minyak. Beli minyak misalnya 100 barel. Tapi dia bukan butuh minyaknya. Sehingga ketika dia beli minyak 100 barel, bukan untuk didatangkan minyak 100 barel, tapi hanya sebatas sertifikat, Anda punya minyak virtual sebanyak 100 barel. Nah, selanjutnya kan diikuti saja harga minyak. Kadang naik, kadang turun. Fluktuasi itulah yang dia mainkan. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Pas naik, dia jual. Dia buka, dia jual. Dapat untung. Turun, dia beli. Sehingga buka tutup, open close. Terus seperti itu. Dari itu dia bisa mendapatkan margin. Seperti ini hakikatnya money game. Permainan uang dan bukan jual beli real. Dan ada fatwa yang menyebutkan praktek ini hukumnya dilarang. Karena dalam hal ini tidak ada fisik yang diperjualbelikan. Wallahu a'lam. Coba kita dahulukan yang kertas dulu. Ada Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara 17 Agustus, lomba anak-anak untuk hadiahnya dimintakan kepada warga. Pertanyaannya, bolehkah kita menyumbangkan untuk hadiah tersebut? Bolehkah perlombaan itu dilaksanakan? Jazakallah khair. Baik. Saya bahas dari sisi lombanya ya. Tidak ada kaitannya dengan tanggalnya. Baik 17 Agustus maupun tanggal-tanggal yang lain, kita nggak berkepentingan dengan itu, tapi fokus pada lombanya. Sekarang kalau lomba, tapi hadiahnya dari warga, iuran seluruh warga, dan itu pun sukarela. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, karena sifatnya apa? Sukarela. Dari total iuran ini nanti oleh warga akan digunakan untuk kegiatan perlombaan, meramaikan acara rakyat. Apakah boleh? Wallahu alam. Insyaallah tidak masalah. Karena iuran warga tadi bukan pendaftaran lomba, tapi lebih tepatnya saya ikut mendukung kegiatan masyarakat. Meskipun salah satunya kegiatan itu lomba, sehingga nanti dipakai untuk hadiah lomba, dan di situ tidak ada bentuk mendaftar lomba atau taruhan untuk lomba, karena sifatnya iuran sukarela. Wallahu a'lam. Saya memandang seperti ini insya Allah tidak masalah. Bapak tadi sama lomba juga? Oh bukan. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SSP, sekolah sepak bola. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Di sini kita punya kendala ya. Ketika ada orang punya minat tertentu atau hobi olahraga tertentu, lalu dalam minat dan hobi itu umumnya disalurkan melalui perlombaan. Nah, dalam lomba ini ada banyak orang yang belum teredukasi seperti ini. Edukasi kayak gini kan mereka yang mau datang ke masjid, yang mau dengerin dengan baik. Sehingga kita sampaikan lomba seperti ini nggak boleh ada taruhan. Itu saja sudah merasa heran. Masa sih kayak gitu disebut judi? Nanti siapa yang menang dia digendong, ya. Yang kalah gendong. Itu masuk taruhan nggak, Pak? Taruhan tenaga ya. Posisi yang kalah kan dia rugi. Dia harus gendong temannya dari titik A sampai titik B. Walaupun nggak pakai bayar. Siapa yang mau gendong orang lain? Kalau bukan karena alasan dia dihukum. Saya mau gendong kamu karena saya kalah. Tak gendonglah kamu. Sehingga aslinya kayak gini, masuk kategori taruhan. Seperti itu disebut judi, nggak sedia masyarakat, nggak mau. Masa kayak gini disebut judi? Gampang sekali memvonis haram. Akhirnya ketika kita jelaskan ini nggak boleh, ini haram. Masa kayak gini disebut judi? Dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh. Karena mereka belum punya muqaddimah tentang definisi judi itu apa. Sehingga saat kita sampaikan lomba ini bisa ada unsur judinya. Kita kan nggak taruhan, kita biaya pendaftaran. Iya, biaya pendaftaran seperti itu dalam lomba untuk selain dukung jihad, tidak boleh. Karena ada hadis, la sabqa, tidak boleh ada perlombaan bil iwat yang pakai bayar. Yang pakai bayar, walaupun dipakai taruhan atau tidak. Belum lagi yang namanya perlombaan seperti itu, kalau melibatkan banyak masyarakat, terkadang memicu ta'assub terhadap kelompok tertentu. Misalnya ya, saya dukung klub sepak bola ini dukung klub sepak bola ini. Ketika main, potensi tawuran ada nggak? Hah? Ada. Makanya dalam setiap pertandingan sepak bola, kondisinya tidak aman. Sehingga butuh aparat keamanan berjaga di mana-mana. Kajian, Pak. Butuh aparat keamanan nggak, Pak? Nah, enggak. Tabligh akbar misalnya, yang datang 1.000 orang. Udah, Pak, biarin aja, Pak. Aparat keamanan cukup menertibkan lalu lintas saja. Ini nggak bakalan tawuran 1.000 orang ini, Pak. Karena mereka satu hati. Beda dengan konser. Kalau konser gimana? Walaupun sudah disatukan dengan satu lagu, tapi di tengah konser bisa jadi ada tawuran. Apalagi lomba. Coba Pak, nyawa yang hilang gara-gara kelepan bola, berapa jumlahnya? Banyak sekali. Kadang kalau sudah tawuran, yang jadi korban bukan cuman lawan klub, bahkan termasuk warga. Mecah kaca warga, mecah motor warga, yang kita nggak tahu. Kejadian terakhir misalnya di Malang ya, ratusan yang meninggal di Malang, padahal itu tanpa supporter sebelah. Karena dari dulu antara Persebaya dengan kalau Malang itu apa? Arema Malang ya. Ini seperti Persija dengan Persib, Masya Allah. Kalau Pekanbaru apa? Hah? Askar Taking. Lawannya mana? Medan. Padang. Oh. Dan rata-rata itu kota berdekatan. Di Jogja itu ada, Pak. Cuman sebelahan ya. Yang satu Kabupaten Sleman, yang satu kota Jogja, Mataram. Yang satu PSM, yang satu PSS. Itu kalau sudah ketemu, Masya Allah. Sampai tetangga kami ya, ada yang anaknya nonton bola di studio itu, orangnya bingung tuh. Bapaknya bingung, kapan anaknya pulang ditungguin, kalau nggak pulang-pulang khawatir jangan-jangan mengalami bentrok antar massa. Nah, olahraga, tapi kalau sampai seperti ini bisa bahaya. Makanya sah-sah saja kita punya anak yang dia punya hobi suka bola,
Tapi tolong untuk dikendalikan dan dijaga dengan maksimal. Jika memang di situ memicu ada banyak maksiat yang lain, sebaiknya dialihkan ke passion yang lain. Karena mohon maaf, masyarakat kita mungkin kurang begitu dewasa berkaitan dengan masalah perlombaan. Tujuannya persaudaraan, tapi hasilnya permusuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada 3 wabarakatuh. pertanyaan satu kertas. Bagaimana hukumnya kita orang yang mampu tetapi memakai gas LPG untuk masyarakat miskin? Apakah ini zalim, Ustaz? Pertanyaan kedua, kita yang berjualan atau usaha kuliner tetapi memakai gas LPG subsidi untuk masyarakat miskin, sementara itu kita mampu pakai non subsidi. Pertanyaan ketiga, kita berjualan gas atau pangkalan gas LPG, tapi yang beli gas subsidi orang kaya. Sementara kita tidak berani menegur atau menasihati. Gimana hukumnya, Ustaz? Syukron. Masya Allah. Kalau dilaporkan ke polisi gimana? Mana yang ditangkap? Iya, memang ini jadi fenomena yang cukup sulit ya untuk dijawab. Dan pemerintah sebenarnya sudah ngasih peringatan. Katanya sudah ada peraturan tapi belum sosialisasi atau gimana ya. Sehingga dilakukan secara bertahap untuk mengurangi penyalahgunaan itu. Maka untuk menertibkannya tidak langsung seketika, dibuat bertahap. Saya nggak tahu sampai mana posisi peraturan itu, tapi katanya sudah ada undang-undangnya bahwa yang mampu tidak diperbolehkan menggunakan gas LPG untuk orang miskin. Kalau yang sudah berhasil pembatasan untuk BBM, sehingga pakai barcode. Saya tidak tahu apakah bisa LPG diberlakukan seperti itu. Intinya, kalau itu sudah jadi peraturan pemerintah dan itu pelanggaran karena hasilnya, hakikatnya itu adalah subsidi dan Anda tidak berhak untuk mendapatkannya, ya Anda seharusnya tidak boleh mendapatkannya. Maka yang boleh untuk mendapatkannya hanya yang berhak terima subsidi. Yang enggak berhak terima, tolong kembalikan. Pak, sudah terlanjur, mulai hari ini sudah enggak lagi. Tapi yang dulu-dulu, kalau mau mengembalikan yang dulu ya silahkan. Berapa selisih harga antara subsidi dan tanpa subsidi? Kalau Anda tahu misalnya, oh Pak selisih harganya 10.000. Baik, berarti Anda coba akumulasi per tangki, per tabung, berapa tabung yang sudah Anda pakai? Ya kurang lebih 100, berarti 10.000 kali 100. 1 juta. 1 juta Anda kembalikan ke negara. Gimana mengembalikan 1 juta ke negara? Nah, kasihkan fakir miskin. Ini haknya fakir miskin yang kemarin saya ambil, yang saat ini saya tidak berhak untuk mendapatkannya. Maka kalau bisa, jangan beli yang subsidi. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita bagi-bagi hadiah. Ini banyak sekali hadiahnya ya. Tadi yang bertanya Bapak dapat hadiah pengantar ilmu waris. ASN ada ASN? ASN angkat tangan, ASN. PNS? PNS Pak? PNS. Baik, pertanyaannya. Hah? Oh, Bapak polisi. Baik, boleh langsung dapat? Nah, yang lain. Tadi yang tanya di sini? Selanjutnya, sebutkan surat apa, ayat berapa yang menyebutkan larangan judi dan khamr. Masya Allah. Yang belakang ikut angkat tangan padahal nggak kelihatan. Siapa tadi yang duluan? Bapak mau? Baik, surat Al-Maidah ayat 9, 90 dan 91. Bunyinya gimana?
hadiah ya. Baik, selanjutnya saya kasih hadiah ini. Nah, ini buku yang paling tebal di sini ya. Bukunya Tafsir Salat judulnya. Baik. Membahas tentang bagaimana biar salat bisa lebih khusyuk. Sebutkan 10 sisi larangan khamr dan judi. Tanpa lihat catatan. Boleh lihat catatan. Tadi yang angkat tangan pertama, depan atau belakang? Bapak, ya. 1. Konsekuensi iman. 2. Perbuatan setan. Najis. Boleh. Daripada lama-lama mending lihat bukunya. Anda ditunggu yang lain masalahnya. Menimbulkan permusuhan, kebencian jadi satu. Menghalangi zikrullah. Menghalangi rajin salat. Melalaikan dari salat, menghalangi salat. Selanjutnya masih 4. Disandingkan dengan berhala. Menyerah? Mau lanjut jawab atau sudah menyerah? Baik, karena sudah menyerah saya ganti hadiahnya. Ini Pak, ada orang utang. Baik, yang belakang tadi angkat tangan. Mau melengkapi Bapak? Tadi sudah disebutkan 6, Bapak bisa lengkapi kurang 4. Ya. Ya? Sudah tadi. Sudah. Hah? Perintah untuk menjauhi. Selanjutnya 3 lagi. Sudah tadi. Sudah. Catatan Anda sama dengan yang di depan. Janji keberuntungan. Selanjutnya. Ya, janji keberuntungan. Gimana Pak? Disandingkan dengan perbuatan banyak keburukan yang lain. Terus satu lagi. Dapat hadiah ya. Cukup Ustaz. Ini kita hadiahkan untuk ketua takmir PK bermadhab. Yang ini untuk imam. Yang punya utang riba angkat tangan. Enggak ada? Hah? Nanti yang merasa utang ribanya masih banyak, silakan ambil buku ini di panitia ya. Barangkali tidak harus ngaku di sini. Ini untuk perpustakaan masjid. Biar dibaca oleh jamaah. Alhamdulillah, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.